Ustadz mau nanya, apa hukumnya menyemir rambut? Ya. Sini ada pertanyaan, diperhatikan. Gimana hukumnya menyemir rambut? Di dalam hadis Muslim diriwayatkan, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar, tahu Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar salah satu sahabat topnya Nabi, nomor 1. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar beliau ini membawa ayah beliau kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah itu siapa? Ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, dibawalah oleh Sayyidina Abu Bakar ke tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa tempatnya Nabi untuk masuk Islam. Nah, Abu Quhafah ini ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu orang yang sudah tua. Sudah tua. Namanya orang tua itu pasti beruban. Nah, ketika Nabi melihat ayahnya Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ini beruban, beliau langsung mengatakan, "Ghayyiru hadhihi bisyai'in." Ghayyiru hadhihi bisyai'in. Rubahlah uban-uban ini dengan sesuatu. Maksudnya apa? Disemir. Khidab. Khidabun. Al-khidabu bahasa Arabnya khidab, semir. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa menyemir rambut dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i dulu, hukum menyemir rambut bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah. Ini dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menyebutkan hukum menyemir rambut adalah sunnah. Yusannu khidabur ra'si. Disunnahkan atau yustahabbu khidabur ra'si, disunnahkan menyemir rambut, menyemir rambut kepala. Wajtanibu as-sawada, kata Nabi dalam hadis lanjutannya, dan jauhilah warna hitam. Jauhilah warna hitam. Jadi nggak boleh, kata Nabi ya, nggak boleh disemir dengan warna hitam. Nah, di sini para ulama ini berbeda pendapat. Imam Nawawi mengatakan, beliau mengatakan hukumnya haram semir dengan warna hitam. Jadi disemir warna hitam hukumnya haram. Kenapa? Ya karena ada hadis larangan dari Nabi. Wajtanibu as-sawada, jauhilah warna hitam. Dan dalam Ihya, nah ini perbedaan pendapatnya, Imam Ghazali mengatakan makruh, nggak haram. Hukumnya bukan haram tapi makruh dalam kitab Ihya. Nah, kalau menurut Imam Nawawi yang paling benar ya haram karena ada larangannya. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, menyemir warna hitam hukumnya makruh. Jadi kalau makruh berarti masih boleh. Nah, kenapa sih hukumnya makruh? Yang tadi kenapa hukumnya haram? Karena jelas ada larangan dari Nabi. Nah, kenapa hukumnya makruh? Padahal ada larangannya. Makruh itu juga termasuk larangan. Makruh itu masuk dalam larangan. Tapi tidak sampai berdosa kalau mengerjakannya. Nah, kenapa kok dihukumi makruh? Ya karena menyemir rambut hukumnya apa tadi? Sunnah. Memberi warna rambut laki-laki ataupun perempuan sama, hukumnya sunnah. Nah, kalau
menyemir rambut aja sunnah, berarti khilafus sunnah adalah makruh. Ini dalam ilmu usul fikih, khilafus sunnah adalah makruh, begitu. Jadi kalau misalnya menyemir rambut selain warna hitam sunnah, berarti kebalikannya sunnah adalah makruh, bukan haram. Kebalikan sunnah adalah makruh, bukan haram. Nah, sawat warna hitam itu kedudukannya sebagai kebalikan dari sunnah, kebalikan dari warna merah, kuning, dan sebagainya, selain warna hitam. Jadi hitam ini adalah larangan. Kemudian selain warna hitam adalah anjuran. Kalau anjuran hukumnya saja sunnah, maka larangan hukumnya makruh. Maka masih ada yang memakruhkan. Tapi memang menurut yang sahih kata Imam Nawawi itu haram. Menurut yang sahih, yang ashah. Nah, ini hukum menyemir rambut. Nah, ada lagi keterangan tambahan dari sebagian ulama bahwa di kalangan para sahabat menyemir rambut itu tidak dianjurkan. Bahkan tidak menyemir rambut itu afdol. Jadi tarkul khilab afdol. Sebagian keterangan ulama, tidak menyemir rambut itu lebih afdol. Kenapa kok lebih afdol? Ya karena Nabi itu tidak memakai semir rambut. Nabi bersemir enggak? Enggak ada hadis yang menerangkan Nabi bersemir. Bahkan ada beberapa hadis menunjukkan bahwa Nabi itu punya uban, beruban, tapi dibiarin sama Nabi, tidak disemir. Berarti menunjukkan tidak disemir itu lebih afdal karena Nabi tidak bersemir. Walaupun Nabi menganjurkan, ada anjuran dari Nabi, tetapi Nabi tidak mengerjakan. Berarti tidak bersemir itu lebih afdal. Nah, kalau tidak bersemir lebih afdal, berarti bersemir hukumnya apa? Mubah. Bersemir selain warna hitam itu hukumnya mubah kalau kita melihat bahwa Nabi itu tidak bersemir lebih afdal. Tidak bersemir itu lebih afdal. Nah, kalau anjuran Nabi itu bagaimana? Ya sunnah ketika orang itu punya uban yang banyak. Ketika orang punya uban yang banyak, maka sunnahnya kata Imam Nawawi yaitu diberi warna selain warna hitam. Tapi Nabi juga tidak bersemir. Jadi menunjukkan bahwa semir itu bisa sunnah, bisa mubah. Karena tidak bersemir lebih afdal. Berarti kalau bersemir dihukumi sunnah bagaimana? Itu namanya bertentangan. Kalau tidak bersemir kita hukumi lebih afdal menurut sebagian ulama. Nah, kalau hukumnya bersemir jadi sunnah, jadi apa yang lebih afdal? Apakah bersemir atau tidak? Gimana jadinya? Jadi mana yang lebih afdal itu? Yang lebih bagus bersemir atau enggak? Dalam Majmu' itu disebutkan sunnah hukumnya bagi laki-laki ataupun perempuan menyemir rambut. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak disemir itu lebih afdal. Enggak disebutkan di situ apakah tidak bersemir itu sunnah atau apa enggak, tapi lebih afdal daripada bersemir. Selain warna hitam ya, kita tidak membahas warna hitam di sini. Kita membahas warna selain hitam. Kalau tidak bersemir kita hukumi lebih afdal. Terus bersemir juga hukumnya sunnah. Jadi bagaimana itu?
Ya intinya begitu, itu keterangan ulama. Kalau tidak bersemir lebih afdol, berarti bersemir itu bisa jadi mubah gitu. Kalau kita hukumi sunnah, ya jadi bertentangan dengan yang tidak bersemir. Tidak bersemir loh lebih afdol, karena Nabi tidak bersemir. Nabi bersemir enggak? Enggak. Walaupun ada anjuran Nabi bersemir. Tapi Nabi sendiri pun ubannya tidak diberi warna. Ya Allah. Nah, kalau tidak bersemir itu lebih afdol, dihukumi lebih afdol, berarti bersemir itu hukumnya tidak lebih sunnah daripada tidak bersemir, gitu jadinya. Karena tidak bersemir itu lebih afdol, karena Nabi tidak bersemir. Terus gimana kalau yang sudah punya uban? Ya sudah, biarin aja. Bahkan kata Nabi, uban itu mengingatkan orang kepada kematian. Di uban itu mengingatkan kepada kematian. Jadi kalau orang lihat beruban, oh berarti umur saya sebentar lagi nih. Jadi ingat mati. Kalau orang ingat mati, maka akan memperbanyak ibadah, akan lebih sering ingat akhirat, akan lebih rajin ibadah. Nah, itu gunanya orang beruban. Nah, itu termasuk tanda Allah mengingatkan seorang hamba, yaitu dengan adanya uban. Di uban itu tanda Allah sayang kepada dia, diingatkan, ini loh kamu saya kasih uban. Uban itu menunjukkan kamu sudah tua. Kalau sudah tua berarti bentar lagi is dead. Bentar lagi mati. Maka kalau bentar lagi mati, rajinlah ibadah. Itulah gunanya uban. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak disemir itu lebih afdol. Walaupun Imam Nawawi mengatakan hukumnya sunnah. Nah, kalau tidak bersemir hukumnya lebih afdal, ya bersemir bisa jadi mubah kalau gitu, karena tidak lebih sunnah daripada tidak bersemir. Atau bisa jadi tidak bersemir lebih sunnah daripada bersemir, yang ubanan ya. Yang ubanan, karena uban itu gunanya untuk mengingatkan kepada kematian. Bahkan Nabi sendiri pun tidak bersemir. Maka kalau bersemir aja selain warna hitam ya, itu tidak lebih sunnah daripada tidak bersemir, berarti larangan wajtanibu as-sawada, menjauhi bersemir dengan warna hitam itu tidak sampai haram. Nah, itu perbedaan pendapat para ulama. Maninda Sal, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Sama ya, Imam Syafi'i sama. Itu yang Ustaz sebutin, Imam Ghazali, Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i. Imam Hanafi? Gak tahu, Ustaz belum baca. Jadi yang Ustaz baca tadi di dalam Sahih Muslim dengan kitab Majmu'. Tapi kalau dia belum beruban tapi bersemir kayak Irwan tadi. Nah, itu sunnah kata Imam Nawawi. Tapi kalau sekefahaman Ustadz sendiri, ya tidak bersemir itu lebih afdol dan lebih disunahkan. Kenapa? Ya karena Nabi tidak bersemir. Kalau ada orang yang bersemir ya nggak apa-apa. Itu juga sunnah menurut sebagian ulama. Menurut ulama yaitu sunnah juga, tapi tidak bersemir itu lebih afdol. Kenapa? Karena Nabi tidak bersemir. Jadi hitam asli, original, apa yang dikasih oleh Allah, nah itulah yang lebih afdol. Kalau uban cie, Uban cie, ya tidak apa-apa lah uban cie, biarin aja.
Kalau kita ada beban boleh. Oh, coba anda Ustaz. Kalau kita ada beban boleh sembahyang. Sunnah. Tadi dibilang apa tadi? Sunnah. Sunnah. Tidak ada bebannya. Nah, hukum asli bersemir adalah sunnah. Itu menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi. Semirnya sama lah dengan inai, dengan tumbuhan yang ada warnanya itu. Kan ada tumbuhan untuk semir tuh kan? Hah? Apa? Hukum inai boleh untuk perempuan. Kalau Laki-laki haram. masa canggu tak. Oh, Tuh nikah harap. Nah, diperhatikan. Inai itu bolehnya hanya untuk perempuan, untuk hiasan perempuan. Nah, kalau nikah laki-laki ya nggak usah pakai inai. Canggu tak. Iya. Sesibul pakai inai. Iya tak. Sebaiknya laki-laki jangan pakai inai. tapi boleh Ustaz. Kok boleh tak. Inai itu hiasan untuk perempuan. Bukan hanya untuk pernikahan, sehari-hari pun laki-laki itu tidak boleh pakai inai. Tapi boleh. Inai itu Ini tak. tuh haram ya, nggak boleh laki-laki pakai inai. Kenapa? Itu disebutin dalam majmu' itu juga disebutin hukumnya berinai itu haram bagi laki-laki. Kalau udah nampak dia orang Ustaz enggak? Sama aja ya, tidak nampak de orang tapi nampak dengan Allah. Untuk hilang canggu tak? Untuk hilang canggu. Hilang canggu itu apa? Canggu yang apa bengkak tekek apa kan. Bisa apa? Bisa tak. Bisa. Untuk nahan sakit. Nah, kalau untuk nahan sakit boleh. Kalau untuk pengobatan boleh. Tapi hukum asli berinai itu sama dengan hukum perhiasan. Hukum perhiasan, hukum berdandan itu sama. Inai itu kan berdandan kan? Inai itu dandan nggak? Dandan. Jadi yang itu apa itu? Dandan itu punyanya perempuan. Laki-laki tidak berhak berdandan. Awak tak. BTS. Haram laki-laki berdandan. Cantik ini. Nanti kelihatan cantik. Laki-laki kok cantik. Tengok. Di Cina itu, Siapa yang berpahit? Maka dia termasuk sesuatu. enggak, di Cina itu sudah ada larangan bagi laki-laki yang berpenampilan gemulai. Itu dilarang masuk TV. Di Cina itu ya kan? Di Cina sudah dilarang laki-laki yang berdandan terlalu berlebihan, bedaknya tebal, pakai itu orang Korea itu pakai gincu ya, laki-lakinya, ya kan? Artis aku dan di Masuk TV. Aku Nggak boleh dandan laki-laki. Kalau merawat kulit boleh, pakai body lotion boleh, pakai skincare boleh. Haram. di cinta Luna tak. kalau boleh lawak Ustaz, boleh lucu. Tahu kok, astagfirullah. Oh, kalau kayak gitu aja paham kok, Habli. Kalau pelajaran nggak paham. Kalau buat lucu, Kau pakai belet. Sama aja. Tak. Dia laki-laki tak. Diubahnya seluruh organ tubuh. Behel boleh. Tak. Dia laki-laki. Asalnya laki-laki. Diubahnya seluruh tubuhnya menjadi perempuan. Apa Haram. laknat Allah kepadanya? Apa laknat Allah? Ya, apa diazab Allah nanti kepadanya? Itu tuh nanti kalau dia merubah ciptaan Tuhan dari laki-laki ke perempuan, itu hukumnya haram. Terus hukumannya apa ya? Nanti dimasukkan neraka, nggak tahu hukumannya apa. Kalau tidak diampuni Allah. Tapi dia ibadah. Tak? Apa? Ibadah. Ibadah urusan lain. Ibadah berarti dia dapat pahala. Tapi dia merubah ciptaan Allah itu dosa. Kalau dia tobat, harus tobat nasuha, jadi laki-laki lagi. Tobatan nasuha tuh. Kawanmu nasuha. tidak mengulangi lagi. Tobatan nasuha itu tobat yang tidak diulangi kembali. Panjang rambut Ustaz. Ya boleh, panjang rambut boleh. Oke, Wak. Di laki-laki panjang rambut itu boleh. Kenapa?
Nabi juga pernah panjang Sudah. Panjang mana rambut Nabi tak? panjang bahu. Nanti kita senang menanyakan rambut panjang bawah. Mulai. Tapi Nabi juga pernah Pernah. pernah ketika disunahkan orang ketika umroh dan haji apa? Botak. Dari mana hukum sunnah itu? Dari Nabi. Ya karena Nabi mencontohkan. Tapi minimal boleh 3. Apa hukumnya kalau udah kita sumbing itu kita nggak buat? Sebagian ulama botak itu wajib malah. Dalam haji sebagian ulama mewajibkan botak. Berarti kita nggak boleh punya orang. Tapi tak kali malam ni tahu tak orang haji tak panjang kau pun enggak. Panjang tanah. Kan syarat potong 3 rambut. Ya kan sunnah. Sebagian nama haji. Ustaz, apa hukum orang sumbing dioperasinya baru jadi semula suaranya? Kalau sumbing kan mak gitu. Ya nggak apa-apa orang sumbing dioperasi jadi bagus, itu nggak apa-apa. Bisa bos. Ya nggak tahu kalau Ustaz belum tahu ya bisa apa enggak. Tapi kalau ada ya boleh. Ada tak santri sini ada tak? Hah? Kalau apa tak operasi plastik kan? Nggak boleh. Untuk diri kita semua Mas. Dia semula. Haram. Operasi udah semula lagi. Udah bisa nggak ada semula lagi. Jadi kalau dandan laki-laki hukumnya haram. Tapi kalau hanya untuk Dan jadi gagah kan. Udah satu kali Mobil. Kalau ada jadi gagah. dandan dari gagah, dandan itu untuk cewek ya. Kata-kata dandan itu sudah identik dengan perempuan. Kalau kata-kata ngejim untuk Nah, kalau nge-gym, laki-laki perempuan boleh nge-gym. Tapi kalau perawatan itu laki-laki boleh, perempuan boleh. Pakai skincare, pakai hand body, boleh. Hanya sekedar merawat kulit. Tapi kalau sampai dandan, tahu dandan kan? Pakai bedak tebel, pakai gincu, Bedak tebelnya terus pakai apa lagi? Pakai alis mata. Pakai alis mata. Itu orang-orang Korea begitu. kalau pakai celak baca pakai bedak nah kan. Pakai alis mata palsu, Pakai celak pakai bedak nah kan. Celak. celak sunnah. Kalau pakai bedak nah kan. Kalau bedak untuk perempuan nggak boleh ya. Bedaknya ini untuk apa dulu bedaknya? Ustaz, kalau pakai Bedak lensa apa? mata Ustaz. Iya, Ustaz, lensa mata, Ustaz. Itu pemutih. Ustaz, kalau pakai lensa mata Ustaz. Bedak pemutih itu bedak perempuan. lensa mata, lensa. Yang warna mata bisa ganti warna, Ustaz. Yang Boya warna mata itu pakai apa? Soplen. Soplen. Softland itu kalau dia niatnya untuk menarik lawan jenis maka tidak boleh. Kalau misalnya dia pakai untuk Kalau untuk busi-busi, Kalau untuk pengobatan ya boleh aja. Kalau cuman untuk busi tak. busik-busik. Main-main lah. Sekedar main-main. Gebut. Intinya kalau sesuatu itu khusus untuk perempuan haram. Tapi kalau tidak khusus untuk perempuan Banyak gawe kecualinya, Ustaz. maka tidak haram. Nah, softland itu untuk laki-laki ada apa? Ada. Kalau mata rebun tuh Mata saringan. Yang saringan. Nah, kalau itu ya boleh mata. Oh. Tapi kalau softland yang untuk mata cantik itu, mata perempuan kan ada tuh. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, itu untuk perempuan. kalau pakai lensa warna hitam. mata minus kan obatnya pakai soplen. Amat. Nah, kalau minus beda lagi. Berarti boleh. Ustaz. Karena softland itu untuk apa? Ustaz. Menjelaskan Nonton Naruto boleh? Apa? Nonton anime kan? Nonton Naruto. Aku nonton anime kan? Ustaz, apa hukum top up?